Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Dasar Manajemen Umum, Rosmiati SPD MPD, dan Ibu Nurhijrah SPD MPD. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang laporan observasi usaha busana Padli Taylor menggunakan analisis SWOT. Perkenalkan, saya Anissa Sumantri dengan NIM 2302085030001 dari kelas 03 Prodi S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baiklah, saya akan menampilkan profil usaha di mana nama usaha yaitu Padli Taylor, lokasi di Jalan Lacukang nomor 23A, Makassar. Nama pemiliknya yaitu Bapak Padlan, tahun berdiri 2012. Hari kerja yaitu Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai jam 6 waktu Indonesia Tengah. Dengan jumlah karyawan yang telah dimiliki oleh Bapak Padlan yaitu 4 orang. Baiklah, saya akan membacakan rumusan masalah, yaitu usaha tailor adalah usaha jahit-menjahit yang menerima pesanan pembuatan pakaian. Usaha tailor harus menggunakan manajemen yang baik agar jalannya usaha lancar serta dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Usaha yang bergerak di bidang jasa ini dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat dan kebutuhan ekonomi pribadi. Tujuan lainnya yaitu membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan, serta menanamkan keahlian dan kreativitas tersendiri pada seseorang. Sebuah usaha pasti mempunyai target kepada siapa produk atau jasa tersebut ditujukan. Jasa penjahit ini ditujukan kepada semua kalangan masyarakat dari berbagai usia, dari jenis kelamin mulai dari anak-anak berumur 4 tahun hingga orang yang berumur 60 tahun yang masih ingin tampil dengan modis dan trendy. Di sini saya akan menjelaskan sejarah usaha Padli Taylor. Pada awalnya, Bapak Padlan yang tinggal di kampung halamannya dipanggil oleh kakaknya yang berada di Makassar, tepatnya di tahun 2001, untuk menjadi karyawan sekaligus belajar menjahit dan membuat pola busana pria seperti celana, kemeja, dan jas, di mana kakaknya sudah memiliki usaha busana tailor yang sudah berkembang. Setelah bekerja kurang lebih 10 tahun, akhirnya Bapak Padlan berinisiatif untuk membuka usaha sendiri karena ingin berdiri sendiri dan meningkatkan keterampilannya atau skill yang telah dia dapatkan dari kakaknya yang duluan terjun dalam usaha jahit tailor. Kemudian pada tahun 2012, Bapak Padlan mendirikan usahanya di mana nama usaha itu diambil dari nama anak kedua mereka, yaitu Fadli. Dan seperti yang Bapak Padlan ketahui, usaha seperti ini bisa menghasilkan sumber rezeki untuk keluarganya. Kini usaha Bapak Padlan berkembang dengan mempunyai 4 karyawan yang memiliki tugas masing-masing, serta busana yang ditawarkan juga semakin modern, seperti halnya kemeja yang memiliki ciri khas motif yang bertemu. Usaha Bapak Padlan ini juga menjadi sumber penghasilan pertama di keluarganya. Baiklah, setelah saya melakukan analisis SWOT pada busana Padli Taylor, dapat kita ketahui yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, lokasi yang strategis, di mana lokasinya memang dikenal sebagai daerah penjahit tailor. Yang kedua, kualitas jahitan yang rapi. Yang ketiga, motif dari kain yang dijahit bersambung atau bertemu. Yang keempat, harga yang ditawarkan lebih murah dari usaha tailor lainnya, di mana Bapak Padlan mematok harga murah dengan kualitas yang sama. Yang kelima yaitu permintaan model sesuai keinginan pelanggan. Selanjutnya diselesaikan sesuai target yang telah disepakati dengan pelanggan. Selanjutnya itu sebelum diambil oleh pelanggan, busana telah disetrika dan terbungkus rapi. Yang terakhir, membangun loyalitas konsumen atau kepercayaan konsumen. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan dari usaha yang Bapak Padlan buat. Yang pertama, pembukuan yang masih manual, di mana catatan pengeluaran juga masih manual. Yang kedua, kurangnya promosi untuk memperkenalkan usaha seperti halnya iklan di media sosial, slogan yang menarik, dan denah lokasi di Maps. Yang ketiga, pembuatan pola yang hanya diketahui oleh pemilik, sehingga jika ada halangan dari pemilik, mengakibatkan terhambatnya usaha. Yang keempat, ruang fitting yang tidak tersedia sehingga konsumen kesulitan saat mencoba pakaian. Yang kelima, tempat usaha yang masih terbilang kecil dengan bentuk seperti rumah tempat tinggal.
Adapun kesempatan yang bisa didapatkan oleh usaha Bapak Patlan yaitu yang pertama disukai oleh kalangan pecinta fashion, yang kedua ongkos harga yang terjangkau, yang ketiga usaha yang berdampak positif menguntungkan kedua belah pihak, yang keempat ada hari raya sehingga kesempatan mendapatkan keuntungan berlipat, yang terakhir yaitu desain yang inovatif dan kreatif. Selanjutnya ancaman atau threat yang bisa berdampak pada usaha Padli Taylor tersebut. Yang pertama bisa memberdayakan anggota tim. Yang kedua, resiko dalam mengelola keuangan manual dalam usaha jahit bisa menjadi ancaman karena resiko salah hitung, estimasi, dan kehilangan. Yang ketiga, persaingan di mana produk orang lain lebih gigih dalam melakukan promosi dan renovasi tempat usaha yang lebih menarik. Yang keempat, harga bahan baku yang sewaktu-waktu naik. Yang kelima, munculnya pesaing baru. Yang keenam, adanya musibah pada pemilik sehingga berhentinya usaha dikarenakan hanya pemilik yang mengetahui desain dan pola dari busana yang dibuat. Dari hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, dapat diberikan strategi yang bisa diterapkan pada usaha jahit Padli Taylor, yaitu usaha Padli Taylor bisa menerapkan keterampilan SDM dan melatih pengelolaan usaha, administrasi keuangan menggunakan teknologi yang lebih modern dalam menjalankan usahanya sehingga tetap berjalan dan meningkat. Di samping itu, usaha Padli Taylor bisa meningkatkan peralatan, tempat usaha, dan mesin yang lebih canggih serta meningkatkan iklan di media sosial secara menarik dan rutin dengan menggunakan modeling supaya memikat daya tarik para pembeli. Itulah tadi hasil analisis SWOT yang telah saya lakukan pada usaha busana pada usaha Bapak Patlan, yaitu usaha yang bernama Padli Taylor. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi adik-adik selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.